sampai 30. Ya, mempersingkat waktu. Dipersilahkan Pak, slide berikutnya Pak. Ya, nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wal ayatu dalilun ala anna jahannama kanat makhluqatan. Ayat inna jahannama kanat mirsoda, itu yang bunyinya kurang lebih ya. Itu menjadi dalil bahwa jahanam itu diciptakan. Lianna qaulahu, sebab firmannya yang berbunyi mirsodan artinya muaddah. Muaddah itu disiapkan. Wa misluhu al jannah, demikian juga surga. Id la farqa bainahuma, sebab tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, maksudnya sama-sama diciptakan. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba la hamima. Mereka di dalamnya tidak merasakan sejuk, bardan. Wala syaraba, juga tidak mendapatkan minuman. Illa hamima, kecuali air yang mendidih. Jadi ketika Allah menceritakan bahwa penghuni jahanam tidak merasakan dingin, sejuk, maksudnya sejuk yang menghilangkan rasa panas. Dan mereka tidak juga mendapatkan minuman, maksudnya minuman yang menghilangkan rasa haus gitu. Itulah pentingnya illah. Sehingga Allah sebut illah hamimah, kecuali air yang sangat mendidih. Air minuman juga, tapi nggak bisa diminum. Itulah yang dimaksud wala syaraba. Qala Abu Hayyan fil Bahril Muhit. Imam Abu Hayyan berkata di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit itu, jilid 8 itu, halaman 414. Apa kata dia? Walladzi yazharu, yang nampak, anna qaulahu, bahwa firmannya la yazukuna kalamun musta'naf. Itu adalah kalam, awal kalam. Istinaf lain baru. Artinya apa? Kalimat baru. Walaysa fi maudhi'il hal. Menurut si Abu Hayyan, la yazukuna itu bukan hal. Wa illa hamimah istisna muttasil. Hamimah itu disebut illa hamimah disebut istisna muttasil. Nah, ini saya terangin dulu. Istisna itu ada illah. Dalam ilmu nahu ada dua istisna. Ada muttasil seperti ini yang dikatakan. Ada juga munfasil. Kalau muttasil artinya nyambung. Maksudnya apa? Antara mustasna ada hubungannya dengan mustasna minhu. Contoh, ja'at tullab, mahasiswa semua udah pada datang. Illa Ahmad, kecuali Ahmad. Ahmad udah datang apa belum? Belum, karena dia mustasna namanya. Mustasna minhu-nya mana? At-tullab. Artinya apa? Si Ahmad bagian dari tullab. Tuh, kalau istisnanya kayak begitu, namanya muttasil. Contohnya dalam ayat ini,
la yadzuquna fiha bardan wala syaroba illa hamimah. Hamimah itu air mendidih, bagian dari syarab, dari minuman. Maka disebut muttasil. Tapi satu lagi ada istisna namanya munfasil. Terpisah antara mustasna sama mustasna minhu. Mana contohnya? Ja'at tullab illal khadim. Mahasiswa udah datang semua, kecuali pembantu. Udah datang apa belum? Belum. Tapi bahwa pembantu bukan bagian dari tulab. Istisna kayak begitu namanya munfasil. Oke, saya teruskan. Wa illa hamima istisna muttasil min qawlihi wala syaroba. Tuh. Jadi muttasil dari firmannya wala syaroba. Iya. Wa inna ahqoba mansub ala zarf. Ahqoba, insya Allah masih ingat. Artinya masa yang sangat panjang. Kalau sekarang milenium ya. Ahqoba. Ribuan tahun. Ya. Kan ayatnya bunyi labisina fiha ahqoba. Tuh. Ini ahqoba lagi di i'rab. Dia mansub ala zarf. Dinasabkan karena zarf. Hamlan alal masyhur min lughatil Arab. Sesuai dengan yang terkenal, yang masyhur. Masyhur nggak bisa diterjemahkan terkenal. Dibilangnya masyhur saja. Itu dalam bahasa Arab. Paham maksudnya? Jadi orang Arab kalau bilang ahqoba, titik-titik ahqoba, nah itu pasti zorof. Itu maksudnya. Itu alal masyhur min lughatil Arab. La mansub alal hal. Bukan dinasobkan karena hal. Selesai. Wa ghassaqah. Demikian juga ghassaqah. Ghassaqah masih ingat artinya apa? Ghassaqah nanah. Illa hamimau wa ghassaqah. Tuh. Minumannya ada air mendidih sama nanah. Minuman juga, tapi bisa diminum nggak? Nggak bisa. Jaza'u wifaqah, balasan yang pas. Artinya la yazuquna fi jahannama, mereka di jahanam tidak merasakan au fil ahqab, atau di durasi yang ribuan tahun itu nggak merasakan apa? Bardan. Yanfa'uhum min harriha. Rasa sejuk yang bisa menghilangkan rasa panas. Wala syaraba, juga tidak mendapatkan minuman. Minuman yang bagaimana? Yanfa'uhum min atshiha, yang bisa menghilangkan rasa haus. Illal hamim, kecuali air mendidih. Wa huwal ma al-har asyadid al-ghalayan, yaitu air yang panas yang sangat mendidih. Oke, selesai. Wal ghassaq huwa sadidu ahlin nar. Ghassaq adalah sodid, yaitu nanah. Ahlin nar, penduduk jahanam. Tuh, kita dapat simpulan pada benana. Ya. Wa hadzal azab muwafiquz zambil azim. Siksa ini cocok dengan dosa yang besar. Alladzi irtakabuhu, yang mereka perbuat. Pasnya dari segi nau'an, jenis.
wa miqdaron, dan ukuran. Bahasa gampangnya itu balasan cocok sama perbuatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, gitu gampangnya. Dia udah kafir bohong, udah bohong menghindar mendustakan tanda-tanda Allah, bahkan menghina dan seterusnya. Maka balasannya kayak begitu. Kata Allah, jazaa'u wifaqa. Balasan yang pas. Fala zamba a'zama minasyirki. Tidak ada dosa yang lebih besar dari musyrik. Wala azaba a'zam minan nar. Tidak ada azab yang lebih dahsyat ketimbang api. Wa qad kanat a'maluhum sayyi'ah. Sebab dulu perbuatan mereka buruk, jahat, keji, biadab. Orang lagi ceramah dibunuh, ditikam. Kan biadab itu. Fajuwazu. Maka mereka dibalas. Ya. Bimisliha. Dengan yang serupa. Kama qala ta'ala. Seperti Allah firmankan dalam ayat yang lain. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan serupa. Keburukan serupa. Itu. Loh. Kejahatannya kan bukan api, tapi balasannya api. Gitu pertanyaan. Emang nggak ada lagi balasan. Yang paling dahsyat sesuai dengan kelakuannya, yaitu musyrik yang dahsyat kecuali api. Gitu. Maksud dibalas musyrik lagi? Kan nggak bisa. Kalau jitak, balas jitak. Ya dah? Kalau cubit, balas cubit. Lah kalau musyrik, maksud dibalas musyrik lagi? Nah, nggak usah akal. Iya. Oke, wakilah. Ada juga pendapat ini kilah. Al-bard. Yaitu pada ayat yang berbunyi, la yadzuquna fiha bardan. Iya. Apa artinya? An-nu'as. Ngantuk. Wan-naum. Tidur. Kalau pendapat pertama, barad adalah sejuk, maka terjemahannya la yazuquna fiha barda, mereka nggak merasakan sejuk di dalam neraka. Tapi kalau versi ini, barad artinya ngantuk atau tidur. Sehingga la yazuquna fiha bardan artinya mereka di dalam neraka nggak merasakan ngantuk. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Siksa apa enggak? Di dunia aja umpamanya enggak bisa tidur. Ada enggak orang? Enggak bisa tidur, ada enggak? Dokter. Kata dokter apa? Makan kangkung yang banyak. Udah. Pagi kangkung, siang kangkung. Sore kangkung. Kentut kangkung. Hah? Gimana tuh jangan? Tetap aja enggak bisa tidur. Pernah itu, dengar gitu. Kalau dia mau juga tidur, saya punya obatnya. Apa itu? Dengerin khutbah Jumat. Tuh, pada pules. Ya bang enggak? Pak Jamal mah karena khotib dia mah nggak ngantuk-ngantuk. Tapi giliran jadi makmum mah pules juga. Apa kesimpulannya? Khutbah Jumat itu obat tidur. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih nggak tahu. Bapak-bapak nggak bisa tidur, udah dengerin khutbah Jumat, pasti pada pules. Nah, ini al-barad, jadi kita dapat ilmu, satu artinya sejuk atau dingin, satu lagi artinya tidur. Iya. Wa yulahazu annahu ta'ala ba'da'an
syaraha anwa'a uqubatil kufar, diamati bahwa Allah Ta'ala setelah menjelaskan berbagai macam siksa terhadap orang kafir, bayana anahu jaza'u haqqin wa adlin muwafiqin li'amalihim. Dia menjelaskan bahwa itu adalah balasan yang benar adanya, yang adil dan cocok sesuai dengan amalan mereka. Kalau ilmu balaghah melihat apa pentingnya Allah sampai mengatakan jazaa'a wifaqa. Tuh. Itu dapat ditangkap karena ada semacam pertanyaan atau tuduhan. Kok balasan ini enggak setimpal? Gitu. Terus Allah jawab, setimpal itu sesuai. Aku dibohongin, kata Allah gitu seolah-olah. Tanda-tanda kebesaranku yang luar biasa ada di kelopak mata, dan termasuk mata kamu sendiri adalah tanda kebesaranku, kamu dustakan, kamu ingkari. Lalu perintah laranganku kamu langgar. Perintah enggak dilakukan, larangan malah dilakukan. Gitu. Kalau disebutin begitu semua. Akhirnya udah Allah bilang jazaa'u wifaqa. Itu balasan yang pas. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, ini malah ketutupan banyak ini. Nah, ya. Summa addadallahu ta'ala anwa'a jaraimihim. Habis itu Allah menghitung-hitung, adada, menyebutkan maksudnya berbagai macam pelanggaran mereka. Jadi logika ayatnya begini. Mereka luar biasa disiksa di neraka. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Masa sih begitu? Gitu ada pertanyaan psikologis ayat. Enggak, itu mau cocok itu jazaa'a wifaqa. Nah, terus Allah mempertegas bahwa itu adalah balasan yang pas. Bagaimana? Dengan menyebutkan berbagai macam pelanggaran. Faqala. Tuh. Maka Allah berkata, innahum kanu la yarjuna hisaba. Tuh pertama. Mereka tidak berharap dengan hisab. Tidak berharap, tidak meyakini. Tidak meyakini berarti mendustakan. Mendustakan bukan cuma di mulut, tapi di kelakuan. Ketika mereka melanggar, mereka nggak merasa bahwa nanti akan dihisab. Itu dosa yang dianggap oleh Allah luar biasa. Maka Allah ungkapkan itu, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sebab mereka tidak berharap hisab. Dimaksud hisab kayak tadi. Apalagi wakadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ayat di sini bukan ayat Quran saja. Jadi ayat Allah itu ada 3 macam. Yang pertama alam semesta. Langit, bumi, dengan berbagai macam isinya. Nggak bisa dihitung. Itu itu ayat Allah, tanda. Yang kedua, wa fi anfusikum, di dalam diri kita, baik yang lahir maupun yang batin. Yang lahir itu yang di luar badan, termasuk yang di dalam badan. Ada jantung, ada usus, ada paru-paru, ada limpa, ada ginjal. Dan dari sekian yang di dalam itu, paling pertama akal. Nah, kemudian ada lagi tanda kebesarannya itu. Yang bersifat imaterial dalam tubuh kita. Kita dikasih telinga bukan cuma daunnya doang. Ada potensi mendengar. Itu ayat Allah. Siapa yang ngasih kita mendengar?
Ada mata, bukan bolanya doang. Dikasih potensi melihat. Ada alis. Alis pada dicukur. Padahal itu tanda kebesaran Allah. Pelanggaran apa bukan itu? Ada Pak Jamal itu, makanya dia nggak nyukur-nyukur jenggot. Sebab itu tanda kebesaran Allah. Ini masuk kategori wakadzabu bi ayatina kizzaba. Nah, yang lebih spesifik lagi, mereka mendustakan tanda kekuasaan Allah. Baik yang di alam semesta, di dalam diri kita, dan di dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksud sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Ai innahum iktarafu al-a'malas sayyi'ah. Artinya bahwa mereka melakukan amalan buruk wal qabaih jelek al munkarah yang diingkari li'annahum la yatma'una fi sawab. Kenapa mereka lakukan keburukan, tidak kebaikan? Kenapa mereka mengingkari itu? Tuh li'annahum la yatma'una fi sawab. Sebab mereka tidak mengharapkan pahala. Maksudnya pahala dari Allah. Kalau pahala dari manusia mah dia mengharapkan sekali. Kan itu Allah jadi marah. Karena marah maka dibalas. Balasannya pas. Jadi tidak mengharap balasan atau pahala dari Allah itu kan sama saja meniadakan Allah, satu. Yang kedua, meyakini Allah tidak membalas. Yang ketiga, Allah tidak mampu. Itu udah banyak tuduhan. Itu yang dimaksud anwa jaraimihim. Wala yakhafuna min hisab, dan mereka tidak takut dihisab. Li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'si. Akarnya apa? Kalau ada orang tidak mengharap dihisab, tidak meyakini adanya hisab. Akarnya li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'ts. Sebab mereka tidak iman kepada hari kebangkitan. Ini memberikan informasi kebangkitan bukan sekedar dihidupin. Selesai, bukan. Tapi ada hisab. Kebangkitan identik sama hisab. Itu kurang lebih. Wa qauluhu. Nah, ini juga buktinya bahwa pelanggaran mereka diantara innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak berharap hisab, ai la yakhafuna, mereka tidak takut. Au la yatawaqqauna hisaba. Yatawaqqaun artinya mengharap, mereka tidak mengharap hisab. Illatut ta'bid fil azab, merupakan sebab abadinya di dalam azab. Berat. Mengingkari kebangkitan identik mengingkari balasan. Mengingkari balasan berarti mendustakan Allah. Berat. Itu yang membuat dia menjadi abadi di neraka, di azab. Apalagi jarimahnya, pelanggarannya wakadzabu bil ayat al-Qur'aniyah. Mereka mendustakan ayat Al-Quran. Bukan seluruh Al-Quran saja. Sebagian Al-Quran juga, kan itu juga Al-Quran. Berarti mendustakan semuanya. Jadi kalau mau mendustakan Al-Quran, cuma satu ayat mah tanggung. Kurang lebih begitu. Mereka mendustakan ayat Al-Quran dan Al-Barahin. Bukti adalah yang menunjukkan alat tauhid kepada ketauhidan, wan nubuwah kenabian, wal ma'ad kembali, takdziban syadidan dengan pendustaan yang luar biasa.
Jadi fenomena kehidupan sekarang ini luar biasa. Sikap mendustakan azab, mendustakan kebangkitan, mendustakan balasan. Ya apa tidak? Mereka nggak takut sekarang. Berbohong nggak takut. Korupsi nggak takut. Sebab udah dilogikakan. Korupsi bisa dituduh kalau ada bukti. Kalau dia mampu menghilangkan bukti, tuh, kalau perlu dibakar gedungnya, gitu kurang. Udah, nggak ada bukti. Jadi merasa benar dia terhadap perbuatannya. Kan keji itu, biadab, luar biasa. Nah, Allah yang tahu persis. Sehingga nanti kita ketemu ayat falan nazidakum illa azaba. Iya. Wa hadza isyaratun ila fasadi aqaidihim. Ini memberi isyarat rusaknya akidah, rusaknya keyakinan, rusaknya ideologi. Udah mau diganti ideologinya, ya. Itu udah parah rusak. Maka nanti ya udah kita saksikan aja. Bukan kita, Allah sudah berkata itu, kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Hatta jahadul haqqa. Ujung-ujungnya itu hatta maksudnya. Mereka mengingkari kebenaran. Tuh. Kebenaran dari Allah mereka ingkari maksudnya. Diganti dengan kebenaran yang menurut mereka. Nah, itu kan udah bertuhan, syirik. Bertuhan kepada apa? Kepada nafsu. Wa kadzdzabur rusul. Rasul didustakan. Bukan cuma zaman itu. Ketika kita tidak berpegang kepada hadis yang notabene adalah kalam Allah, sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu namanya mendustakan Rasul. Summa akhbarallahu ta'ala, kemudian Allah menginformasikan an ihsa'i, dicatatnya jami'i a'malihim. Semua perbuatan mereka dicatat. Ya, itu yang di WA, yang di Instagram, yang di Facebook, mereka yang rahasia dan sangat rahasia, bagi Allah nggak ada yang rahasia, dicatat ya. Wa ahsainahu kitaba itu biqaulihi wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Apa buktinya bahwa Allah mencatat? Tuh dia ngomong segala sesuatu. Ahsaina, kami catat. Kitabah, jadi maf'ul mutlak. Benar-benar kami catat. Tuh. Jangankan Allah, kita saja udah mampu merekam, mencatat pembicaraan yang paling rahasia. Bisa dilacak apa enggak? Bisa. Ya toh? Pembicaraan di handphone rahasia, udah dilacak. Luar biasa, apalagi Allah. Sejatinya kita harus mendapat pelajaran dari semua itu gitu. Oke. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba ay annana alimna. Artinya bahwa kami tahu jami'a a'malil ibad, semua perbuatan hamba. Wa katabnaha alaihim. Habis itu ya kami catat ya perbuatan mereka. Bukan cuma perbuatan, tapi niat dicatat. Ya. Wa katabahal hafazah. Ditulis oleh para malaikat yang menjaga, memelihara. Ya. Kitabatan tamatan syamilah. Dengan catatan yang paripurna. Titik komanya itu dia tahu betul. Paripurna. Syamilah. Syamilah menyeluruh. Wasanadzihim ala dzalik. Semua itu akan kami beri balasan. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik. Kalau buruk, ya buruk. Wa qauluhu kitaban masdar fi maudhi'i ihsa.
kata-kata kitab, nah lu hilang. Nah, ini ada lagi, ya. Kata-kata kitab dalam Al-Qur'an wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba itu di masdar, maksudnya maf'ul mutlak. Fi maudhi'i ihsa, menempati tempat ihsa. Paham maksudnya? Ayatnya kan bunyinya wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kitaba itu tadinya tempat ihsa, yaitu wa kullu syai'in ahsaynahu ihsa'an gitu. Itu yang dimaksud fi maudhi ihsa. Ai anna ahsayna fi makna katabna. Artinya bahwa ahsayna maknanya katabna. Lil iltiqa'il ihsa wal kitabah, karena kesamaan ihsa dan kitabah fi makna dhabti wat tahsil, mengandung arti mencatat, wat tahsil dan memperoleh. Qala Abu Hayyan fil Bahril Muhit. Abu Hayyan dalam tafsirnya Bahril Muhit, wa kulla syai'in am makhsus. Paham maksudnya? Kulla syai'in itu umum, segala sesuatu. Tapi maksus, kemudian dikhususkan. Ai kulla syai'in mimma yaqa'u alaihi sawab wal iqab. Artinya segala sesuatu yaitu perbuatan yang bisa menimbulkan pahala atau dosa. Itu tuh yang dicatat. Nah, min jumlati i'tirad. Semuanya itu kulla syai'in, kategorinya menurut ilmu nahu jumlah mu'taridah. Iya. Itu mah nanti dibahasnya ya, jumlah mu'taridah. Berikutnya apa jemaah? Summa zakara ma yuqalu lahum fit ta'zib. Habis itu Allah menyebutkan azab yang diperuntukkan buat mereka. Kenapa? Takrian. Sebagai celaan, ejekan, wa taubikhon, sama menjelekkan. Udah paham itu? Ada orang berbuat jahat. Berbuat jahatnya kepada orang baik. Kita luar biasa tuh, mengharap sekali dapat balasan dari Allah. Ya atau tidak? Mengharap. Bener aja. Banyak itu dalam kehidupan ini yang dibayar kontan bahasa kita. Umpamanya saja ketabrak mobil. Umpamanya saja kecebur di laut dan lain-lain. Maka pada saat itu kita mendengar langsung spontan kita berkata, rasain. Ya atau tidak? Tuh kayak begitu gambarannya. Firman Allah yang sekarang akan kita baca, yaitu fazuku falan nazidakum illa azaba. Saat kita mendengar berita orang yang berbuat jahat terhadap orang yang baik, kemudian dapat celaka, kita berkata, rasain, tuh, itu namanya takri atau tahbih, taubih. Tuh, itu maksudnya. Demikian juga Allah. Udah dihisab sesuai perbuatan mereka yang durhaka. Terus digiring ke neraka. Pas sampai di pinggiran neraka, Allah bilang, fazuku, rasain. Tuh, zuku kan rasain. Falan nazidakum illa azaba. Ditambahin lagi. Kami tidak akan menambah. Kecuali azab lagi. Azab di atas azab. Coba bayangin itu.
Ya, mudah-mudahan Allah bisa melindungi kita. Allah melindungi kita bukan bisa. Ayyuqalu li ahlin nar artinya dikatakan kepada ahli neraka likufrihim. Fazuku itu dikatakan kepada ahli neraka bukan karena Allah dendam, kejam, bukan. Tapi likufrihim. Karena kekufuran mereka. Wa takzibihim bil ayat. Karena mereka mendustakan ayat. Wa qabahi a'malihim. Karena jeleknya perbuatan mereka. Ya. Zuku ma antum fihi minal azabil alim. Rasakanlah azab yang akan kalian terima yang sangat pedih. Falan nazidakum, kami tidak akan menambahkan illa azaba min jinsihi, kecuali dengan azab yang sejenisnya. Qala Abdullah ibnu Amr. Abdullah bin Amr berkata, lam yanzil ala ahlin nar ayatun asyaddu min hadhil ayah. Ini komentar Abdullah bin Amr mendengar ayat ini. Fadzuku falan nazidakum min azab. Apa kata dia? Tak ada ayat Al-Qur'an buat penduduk neraka yang lebih dahsyat ketimbang ayat ini. Tuh. Fadzuku falan nazidakum min azab. Fahum fi mazidim minal azab abadan. Mereka senantiasa mendapat tambahan azab. Udah begitu abadi lagi. Tuh abadi. Jadi digambarkan di Al-Quran, tempo hari ada yang nanya itu, oh ya itu hari Selasa. Rohnya saja apa jasmaninya saja? Nah Al-Quran menggambarkan jasmani. Apa buktinya? Jasmani juga maksudnya. Buktinya itu, oh, nanti kalau kulitnya udah pada melepuh, habis diganti sama kulit baru. Melepuh lagi, diganti lagi. Terus gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa siksa atau surga jasmani dan rohani. Selesai. Kita masuk fiqhul hayat awil ahkam. Artinya bagaimana kita bisa mengaplikasikan pelajaran yang didapat dari ayat 17 sampai 30. Ketika kita dapat, itulah dia hidayahnya. Enggak, saya enggak mau ini. Nanti dihisab. Tuh, terus dia jadi enggak melakukan perbuatan yang dilarang. Tapi kemudian pada saat yang sama, ketika dia sudah meyakini lewat informasi ayat 17-30 bahwa nanti ada hisab, terus mendorong untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadahnya. Nah, itu namanya fiqhul hayat. Bahwa kita mengaplikasikan pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat yang sedang sama kita dengarkan ini. Si A, si B, si C bisa jadi pelajarannya berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat nalar dan keterbiasaan dia melakukan sebuah perbuatan, difokuskan untuk Allah atau tidak. Gitu. Kalau biasanya enggak ke situ, ya biasa-biasa saja. Berapa kali pun mendengar ayat ini dan tafsirnya. Itu kurang lebih. Nah, apa ini? Fiqhul hayat awil ahkam. Arsyadatil ayah al-karimah ila ma ya'ti. Ayat yang mulia ini memberikan petunjuk kepada hal-hal berikut ini. Iya. Pertama, inna yaumal qiyamah alladzi yafsalullahu fihi bainal khalaiq waqtun. Tuh, khabar dari inna. Hari kiamat di mana Allah memberikan keputusan hukum di antara semua makhluk. Kenapa? Waktun, itu adalah waktu. Di kiamat itu waktu. Apalagi wa majma'.
tempat kumpul. Kumpul semua. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir. Macet. Kita se-Indonesia kumpul di Senayan. Macet apa enggak? Itu kurang lebih. Bisa dibayangkan kalau sejak zaman Nabi Adam. Wa mi'ad lil awalin wal akhirin. Mi'ad sama, waktu juga. Cuma dikit beda antara waktu sama mi'ad. Mi'ad dari wa'adah. Waktu yang dijanjikan. Siapa yang janjiin? Allah. Allah janjinya pernah meleset apa enggak? Enggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia enggak pernah menyalahi janji. Itu dia konsep kiamat. Apa itu? Waktu. Itu. Siapa di antara kita, bahkan semua makhluk Allah yang keluar dari dimensi waktu? Enggak ada. Sehingga saya sering bilang ciptaan Allah cuma dua, waktu sama tempat. Disebut tempat, semua yang ada di tempat itu ciptaan Allah. Disebut waktu, semua yang terjadi dalam durasi waktu yang dilewati adalah kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Bahkan kemudian antara waktu dan tempat itu ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan waktu sama tempat? Maka protokol tadi Pak Jamal udah bilang, waktu dan tempat saya persilahkan. Pokoknya lagi ada acara, protokol bilang, cuma waktu doang yang dikasih, tempatnya enggak. Bisa pidato, bisa ngomong. Kita kasih waktunya doang, enggak pakai tempat. Demikian keunikan ciptaan Allah. Kiamat adalah waktu. Terus majma, tempat. Tuh disebutin, tempat kumpul. Ada waktunya. Mi'ad, dan itu adalah dijanjikan. 5 wa'adallahu minal jaza' wassawab. Sebab Allah akan menjanjikan pahala, balasan dan pahala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya diri kita, berani nggak sama kiamat? Merasa penting nggak sama kiamat? Adanya kiamat, umpamanya begitu. Penting. Sebab saya akan menerima balasan baik yang saya perbuat. Penting. Dari sekian rasa penting orang-orang yang dekat dengan Allah karena ingin mendapatkan balasan perbuatan baiknya, Allah jauh lebih berkepentingan terhadap kiamat. Kenapa? Karena selama hidup ini dia dibohongin, didustakan, dianggap tak mampu. Oh, macam-macam. Oleh karena itu boleh bayangkan dalam pikiran. Kalau begitu saya yang berkepentingan akan adanya kiamat. Kenapa? Karena saya akan menunjukkan kebenaran kata-kata saya. Itu kurang lebih Allah. Karena saya akan menunjukkan keadilan. Keadilan Allah baru bisa ditunjukkan secara total, yaitu pada hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi dia yang merasa lebih berkepentingan. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang berkepentingan dengan hari kiamat itu. Di antaranya kegiatan ini sebagai cerminan mudah-mudahan bahwa kita nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, semuanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru nih yang kedua. Tahdusu fi bidayati yaumil qiyamah zawahiru khatiratun salasun. Terjadi di awal hari kiamat tanda-tanda khatirah yang sangat penting. Ada berapa? Ada 3. Apa itu? Ia nafkhu Israfil fis sur. Israfil
meniup, meniup trompetnya. Sur artinya trompet. Terus di dalam kurung al-qornu. Qornu pada mulanya tanduk. Di zaman primitif, tanduk itu jadi trompet. Oleh komunitas primitif tertentu punya nilai sakral. Kalau kepala suku sudah niup trompet, itu panggilan tak boleh dielakkan. Kurang lebih begitu. Fayatin nas. Kemudian orang pada datang. Dari mana? Min kuburihim. Dari kuburan mereka. Zumron. Berbondong-bondong. Wa jamaat. Berkelompok-kelompok. Tuh, mesti kebayang kita. Kebayang kayak begitu. Coba. Dalam konteks lain, dalam ayat lain Allah menggambarkan kondisi kayak begitu satu sama lain udah nggak saling kenal, ya, nggak kenal dia, termasuk kepada orang yang paling dicintai nggak kenal. Sehingga Allah berfirman dalam ayatnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi dan seterusnya. Nggak kenal. Bahkan kedahsyatannya bukan cuma iza zulzilatil ardu zilzalaha, bukan cuma digoncang. Kalau ada gempa 8 skala Richter, 9, apalagi si 10, itu saja belum dahsyat menurut Al-Quran. Apa sebab? Sebab seseorang masih ingat siapa saudaranya. Dia masih punya keinginan untuk menolong saudaranya yang tertimpa, gitu. Nah, kalau kiamat saking dahsyatnya, yang lagi menyusui saja itu dia lepas, ya. Yang lagi hamil melahirkan, udah nggak ingat. Itu dia gambaran dahsyatnya. Nah, ketika nafhu Israfil fissur, di trompet itu ditiup oleh Israfil. Maka kemudian manusia berdatangan nggak sembarang dari kubur mereka, berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok maksudnya, insya Allah nanti ada penjelasannya itu, ya. Kelompok para nabi bersama pengikutnya, ya. Watuf tahu. Watu syakkoku, watuf terus sama. Tuftahu dibuka. Karena ada kata dibuka, maka nanti menjadi berpintu-pintu langit. Kayak apa konkretnya tusyakok? Dibelah. Dibelah. Autuftah, tuftor. Tuftor sama dibelah juga. Udah kebayang tuftar. Bapak Ibu nanam kacang panjang. Pas sudah mau keluar tunas, tuh kacang terbelah apa enggak? Tuh kayak begitu. Apaan yang kayak begitu langit? Saya coba cari gambar saat langit terbelah pada hari kiamat. Oh, langit terang sekali. Lalu dibelah-belah oleh awan gelap. Tuh berpintu-pintu itu maksudnya. Wa futihatis sama ufakanat abwaba. Tuh wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Tuh. Itu maksudnya. Jadi kebayang insyaallah. Itu tuftahu wa tusaqqaqu wa tuftarus sama. Fatasiru kulluha ka'annaha abwab. Dibelah-belah oleh awan, maka di langit seperti ada pintu-pintu. Itu maksudnya. Pintu. Watasyirul jibal. Lalu gunung-gunung tasyir tadi pada mulanya dijalankan. Jalanannya dengan kecepatan luar biasa tuh gunung. Sekarang juga berjalan. Tapi jalannya kan seperti jalan awan. Bergerak dia. Kalau secara ilmiah
pergeseran 1 senti saja itu dalam waktu 50.000 tahun bergeser. Pelan banget. Nah, nanti ketika kiamat itu dijalanin kenceng. Itulah yang dimaksud watasirul jibalu. Iya. Jalan. Karena saking kencengnya, maka seperti terbang. Coba bayangin. Gunung pada terbang. Dan bagi Allah gunung yang segede itu kecil. Oleh karena itu disebut bagaikan debu berterbangan. Ya, kita kembali ke sini. Watasirul jibal wa izalatuha. Tuh, izalah menghapusnya. Malah pada ayat lain watun saful jibal nasfa. Tunsaf artinya dicopot, dicabut. Kayak model kita nyabut paku. Gitu, dicabut min amakini hal asliyah, dari tempatnya yang asal. Itu pelajaran kedua ayat. Kayak begitu. Dan ini bukan cuma cerita mimpi, bukan. Beneran cerita dari Allah. Coba bayangkan. Yang ketiga, akhbarallahu ta'ala an halil astia. Allah memberikan informasi tentang keadaan orang-orang yang durhaka. Lawannya suada. Askia yaitu yang duka. Yaitu mereka yang sudah melanggar. Orang kufur, orang musyrik. Wa qaddama dzikrahum ala suada. Allah lebih mendahulukan menyebut mereka orang-orang yang yang sengsara lah itu, ketimbang orang-orang yang bahagia. Kenapa? Li'annal kalam fis surah, sebab cerita di dalam surat bunya alat tahdid, berdasarkan ancaman. Kalau ngancam, kita menyebut yang tidak enak dulu dong. Gitu kurang lebih. Oke, bunya alat tahdid. Wa huwa anna jahannama takunu makanan mirsodan lituqat. Yaitu bahwa jahanam merupakan tempat mirsodan, menerepong, lituqat. Tuqat bagi orang-orang yang durhaka. Togut, nah itu durhaka. Siapa itu? Alladzina tagaw fi dinihim bil kufri. Yaitu mereka yang melampaui batas dalam agama mereka. Kayak apa melampaui batasnya? Bil kufri. Tuh. Jadi kekufuran adalah melampaui batas. Melampaui batas adalah zalim, menempatkan bukan pada tempatnya. Bahasa lain yaitu togut. Togut. Gitu. Wa fid dunya bizulmi. Sementara dalam kehidupan dunia kerjaannya zalim semua. Ya. Au annaha inna jahannama kanat mirsoda. Ini lagi nerangin mirsoda. Au annaha, atau sesungguhnya jahanam itu tarsudu, meneropong, mengawasi, mengamati a'da Allah, musuh-musuh Allah. Wa turaqibuhum, dan mengawasi mereka. Hatta yanzilu fiha, sampai mereka masuk ke dalam jahanam. Ada kebayang? Nih lihat, dibangkitkan dari kubur setelah trompet ditiup yang kedua. Mereka berjalan berbondong-bondong bersama nabi mereka masing-masing menuju namanya mahsyar. Mahsyar tempat kumpul. Lalu dilakukan hisab. Sudah dilakukan hisab, terus masing-masing pada kembali ke tempatnya. Orang-orang yang bahagia, ahlul jannah ke jannah. Orang-orang yang sengsara, ahlul jahannam, menuju jahannam.
Nah, jahanam itu sendiri udah tahu betul si A, si B, si C yang masuk ke dia. Nggak akan ada yang lolos. Wah, dia udah. Itu yang dimaksud. Inna jahannama kanat mirsoda. Siapa itu yang dia? Litogin. Orang-orang yang melampaui batas. Yaitu yang sudah diponis secara hisab oleh Allah. Dia masuk neraka. Nggak ada yang kelewat. Kali ada yang belok gitu. Kalau checkpoint lalu lintas mah bisa jadi mundur, balik, cari jalan lain. Nah ini nggak ada. Itulah yang lagi diterangkan inna jahannama kanat mirsoda littogina ma'aba. Ya, watakunul marji alladzi yarji'una fihi ilaiha. Dan jahanam takunu isimnya hiya kembali ke jahanam. Jahanam adalah tempat kembali bagi mereka-mereka yang sudah divonis masuk ke jahanam. Iya. Tadi dalam surat Qaf itu diterangkan. Setelah selesai pada masuk, Allah bilang, ngomong Allah sama jahanam. Halim talati, jahanam, udah penuh apa masih kosong? Ada kayak kita naik angkot. Gitu ya. Terus jahanam jawab, fahal mim mazid, apa ada tambahan lagi? Tuh masih ditungguin. Apa maknanya? Tidak mungkin ada orang yang bisa lolos. Iya. Allah tanya, jahanam menjawab. Iya. Apa itu ayatnya ya? Saya suka lupa melulu. Surat Qaf. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini. Kaifiyatu istiqrarihim finnar. Ini yang keempat ya. Nomornya enggak ke. Tadi kan ketiga tuh. Ini fikul ayat yang keempat. Yaitu kondisi keberadaan mereka di neraka. Itu digambarkan. Allah cerita kepada kita agar kita memperoleh pelajaran. Kayak apa itu? Ya annahum yakununa makisin finari jahannam. Mereka tinggal di neraka jahanam ilal abad, selamanya. Mada matil ahqab tatawala. Selama durasi milenium, ratusan ribuan tahun itu terus berlangsung. Apa maksudnya? Nggak ada jeda. Kalau ada jeda mah enak. Ya kan? Kayak kita, PSBB ada jeda nggak? Ada. Tuh, itu udah mulai apa namanya? Gambaran-gambaran miniatur ketidakenakan. Adanya lockdown, adanya PSBB. Wahia latan qati, tidak terputus total. Fakullama madha haqbun jaa haqbun. Ketika berakhir 1000 tahun, maka datang dilanjutkan oleh 1000 tahun berikutnya. Wal haqbu ad-dahru. Haqbu artinya masa. Al-ahqab artinya duhur. Banyak masa. Wal haqbah sana. Haqbah itu 1 tahun. Jadi kalau ribuan tahun bukan dunia. Ribuan tahun akhirat. 1 tahunnya 360 hari. 1 harinya saja ukuran dunia 50.000 tahun. Tuh, 50.000 tahun. Oleh karena itu usia kita di dunia ini hanya beberapa jam saja dibanding dengan masa akhirat. Kita merasa udah 70 tahun, 80 tahun. Padahal silahkan dihitung itu. Cuma beberapa jam saja. Bagus nggak itu punya perbandingan kayak bagus. Agar kita nggak lalai. Iya, nomor 5 sekarang. La yadzuqut tuqatu fi jahannama au fil ahqab bardan. Ini masih cerita tentang keadaan mereka di neraka. Orang-orang yang zalim dimasukkan ke dalam jahanam itu nggak merasakan
dalam durasi yang ribuan tahun bahkan abadi, nggak merasakan apa? Bardan, kesejukan. Kesejukan yang bagaimana? Yukhaffiful har, yang bisa meringankan rasa panas. Au nauman, atau tidur. Wala syaraba, mereka tidak mendapatkan minuman. Yarwi minal atsh, yang bisa menghilangkan rasa haus. Illal ma'al har, kecuali air yang sangat panas. Wal ghossak, dan nanah. Nanah siapa? Sodid. Sodid itu nanah. Ghossak artinya sodid. Sodid artinya nanah. Ahli nar. Ahli neraka. Oke. Yang keenam. La zulma fi hadzal jaza. Jika kalian menganggap ini adalah keterlaluan, balasannya tak sesuai dengan perbuatan, Allah menjawab. La zulma fi hadzal jaza. Tidak ada kelebihan, kezaliman dalam balasan ini. Wa innama huwa muwafiq li'amalihim. Itu sesuai dengan perbuatan mereka. Fa innahum kanu la yakhafuna muhasabah ala amalihim. Apa perbuatan mereka? Yaitu mereka tidak takut terhadap hisab perbuatannya. Li'annahum la yu'minuna bil ba'ats. Akarnya apa? Karena mereka tidak iman kepada kebangkitan. Wa kazzabu bima ja'at bihil anbiya. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi. Takziban syadidan. Dengan dahsyat mendustakannya. Nah, seperti yang terjadi sekarang. Adalah proses pendustaan. Penghapusan. Pesantren mau dihapus. Sekarang lagi rame. Oh, majelis ulama kesian. Majelis ulama mau dibubarkan. Bukan kesian majelis ulamanya. Kesian mereka-mereka itu yang apa itu? Yang layar juna hisabah. Mau dibubarin majelis ulama. Luar biasa. Udah sampai pada puncaknya. Ibarat naik kelapa nih udah di ujungnya nih. Ntar kalau dirubuhin gimana tuh pohon kelapa gitu. Wahada dalil ala annahum kazzabu. Ini bukti bahwa mereka mendustakan. Bijami'i dalailillah. Semua bukti-bukti kekuasaan keesaan Allah. Fit tauhid, yang berkaitan dengan tauhid, kenabian, wal ma'ad, kembali, wasyara'i, dan syariat-syariat, wal Qur'an, dan Al-Qur'an. Ya. Wa huwa jaza dakik adil. Balasan kayak begitu buat ahli neraka itu balasan yang pas. Dakik artinya detail. Nggak ada yang kelewat. Nggak ada yang ketukar. Adil. Seimbang. Adil artinya. Fa inna Allah Ta'ala alimun bi'af'alihim. Sebab Allah tahu betul apa perbuatan mereka. Termasuk perbuatan kita. Ilman, dengan satu pengetahuan, la yazulu, tidak pernah hilang, kehapus, kecoret, nggak ada. Ada semuanya. Wala yatabaddal, tidak berganti. Nah, kalau kita bisa diganti-ganti catatan. Ada nolnya 6 dikurangi 1 atau ditambahin 1, gitu kurang lebih. Waqad ahsaha alaihim, dan itu sudah dihitung oleh Allah kepada mereka. Wa kataba dzalika fil lauh al mahfuz, ditulis di Lauhil Mahfuz. Li ta'rifahul malaikah, agar bisa diketahui oleh malaikat. Pak Jamal, barangkali sampai sini ada yang mau tanya, dipersilahkan.